Tika, Tiki. Itu kita kadang-kadang bingung kita. Bingungnya bisa kita ambil ada selat tumpah sedikit dan sama lagi. Jadi kita tiap hari repot sama hukum. Nah, jadi udah potong kompas terus semua pekerjaan Allah. Itu dia. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya mau berudu Pak Kiai, saya ngomong langsung, sahaja aku berudu untuk membersihkan lahir dan batinku karena Allah. Aku berudu dengan kudrah, iradah dan af'al Allah. Allah sendiri yang menggerakkan, yang memperjalankan, yang mewuzukan jasad diri miliknya ini. Bagaimana Pak Kiai? Salat pun begitu, semua begitu. Jadi saya lihat ketenangan saya lebih mau lari ke bisnis, mau ada uang. Saya 4 tahun nggak ada proyek. Tapi alhamdulillah nggak ada ini, nggak ada apa namanya? Nggak ada kendala ya. Hidup saya bilang hidup saya ini dengan la haula wala quwata illa billah. Dan takdir Allah yang memperjalankan. Apapun mau baik mau buruk Allah. Ini sama beliau ini selalu saya bilang begitu. Tidak usah pikir panjang habis kepala beliau saya bilang. Sudah direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan di malam ini kami berada di hotel mana ini? Grand Aceh. Kebetulan dengan beliau yang punya hotel itu sendiri. Perkenalan namanya siapa, Bapak? Ya, nama saya Yusri Syamaun, beralamat bertempat tinggal di Banda Aceh. Dan alhamdulillah di depan Allah kita dapat menjalankan amanah membawa hotel ini menjadi hotel yang syariah. Dan yang kedua, perkenalkan juga ini Abah siapa namanya? Alhamdulillah, nama saya Mustafa Kamal bin Haji Muhammad Daud. Dan saya pada malam hari ini sangat saya syukuri apa yang tidak pernah terngiang di kepala saya terpikir bertemu dengan Pak Kiai Halim. Sedangkan saya mengikuti beliau di YouTube 2 tahun lebih ada. Jadi selalu punya keinginan ingin bertemu beliau dan saya punya rencana memang saya mau cari beliau, tapi karena keadaan kita sekarang ini dalam keadaan COVID, saya tunda dulu. Jadi Allah mengantar langsung beliau ke Banda Aceh ini dan hotelnya pun berdampingan dengan tempat saya tinggal sekarang ini. Jadi saya senantiasa mengucap syukur kepada Allah apa yang sudah diberikan, apa yang saya inginkan untuk hal ini dikabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada unek-unek di hati selama ini kita berjalan bersama di dalam ridho Allah. Ada yang dipertanyakan, silakan. Yang mau bertanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang saya pertanyakan ini langsung ke surat Al-Ankabut 45. Di situ di surat itu disebutkan bahwa ibadah yang paling besar adalah mengingat Allah dalam kurung salat. Pengertian saya mengingat Allah itulah salat. Berarti salat itu kalau kita dalam perjalanan hidup kita 24 jam, kalau 24 jam kita mengingat terus Allah, berarti kita sudah dinyatakan salat. Kalau menurut hemat saya, yang kita kerjakan salat itu kita membuat rukun salat, bukan salat. Yang salat itulah mengingat Allah. Cuman
kita tanya sama Pak Kiai apa betul apa tidak. Dan yang kedua, tadi saya bilang kita berbuat rukun salat. Udah itu yang benar salat itu menurut saya, bukan menurut Pak Kiai, nanti kita tunggu penjelasan, adalah mengingat Allah. Untuk konkretnya, untuk bayangan-bayangannya, kalau menurut saya, kita mengingat Allah itu adalah wajah. Yang mana wajah? Sifat sama asma. Itu seluruh alam termasuk sama kita ini, itulah yang namanya wajah Allah. Untuk konkretnya, saya minta tolong sama Pak Kiai untuk memperjelaskan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Akan tetapi selama ini kita sholat tapi tidak bisa mengingat Allah, tapi yang diingat hanyalah dunia dan diri kita saja yang diingat. Diri kita yang merasa bisa sholat, diri kita yang merasa mampu untuk mengerjakan sholat, dan kesemuanya kehidupan kita selama ini hanyalah nur kita sendiri yang ada. Nurun ala nurin, nurinnya tidak kembali. Yang ada nur saja. Nur manusianya, kuasa manusianya, hidup manusianya, penglihatan manusianya, kehendak manusianya. Semuanya nur itu masih berpulang kepada manusianya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah? Nur yang ada di dalam hati kita, masih nurnya iblis dan setan. Selama ini kan kita menjadi rasulnya iblis daripada Rasulullah. Jadi manakah mungkin kita bisa mengingat Allah sementara yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri. Maka dari itu ada ayat nurun ala nurin. Maknanya kembalikanlah pengakuan hidup yang selama ini kau akui sebagai hidupmu, kembalikan ke asalnya, ke alam bakanya, dari mana kau dihidupkan, dari mana kau diadakan, dari mana kau diwujudkan. Selama ini kan kita merasa hanya diri kita yang wujud. Selama ini hanya kita yang merasakan bahwa kita yang hidup. Kitalah yang berkuasa. Selama ini kita ngaku-ngaku sudah bertuhankan Allah. Akan tetapi di dalam hati kita yang ada bukan Allah. Berarti apa bedanya dengan Fir'aun? Kalau di dalam hati kita tidak ada Allahnya, mana mungkin kita sudah disebut hamba yang sudah bertuhan. Katanya kita ngaku-ngaku jadi makhluk. Allahnya sebagai sang kholik. Tapi di dalam hati kita prakteknya, mana Allah yang jadi sang kholik itu? Seolah-olah kitalah yang menjadi sang kholik selama ini. Di dalam merasa kita merasakan hanya kitalah yang bisa merokok. Hanya kitalah yang bisa duduk. Hanya kitalah yang bisa memandang. Hanya kitalah yang bisa ibadah. Hanya kitalah yang bisa sholat. Seolah-olah Allah tak ada perannya sedikit pun terhadap kita selama ini. Apakah itu dikatakan bertuhan? Berarti makhluk ngaku jadi kholik. Allahnya dijadikan makhluk. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin Allah kita sembah, rokok saja tidak bisa.
Allah tidak bisa merokok kok kita sembah. Berarti lebih kuasa mana antara manusia dengan Allah selama ini di hati kita. Seolah-olah kan kita yang lebih berkuasa daripada Allah. Kenapa? Karena nurnya masih nurnya iblis di dalam dada kita, ya kan? Padahal kata para manusia umumnya, iblis setan itu goib. Kalau iblis setan itu goib, selamanya kita tersesat. Akan tetapi Allah berfirman di dalam ayatnya, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang nyata kewujudannya di dalam hatimu antara Allah dan dirimu? Bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita, berarti iblisnya itu ya diri kita sendiri selama ini. Jelas bukan? Tidak goib lagi bukan? Nah, bagaimana mungkin kita bisa merangi yang goib? Sementara yang selama ini kita anggap goib di dalam dada kita sangat nyata kewujudannya, yakni diri kita sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita bisa memerangi diri kita sendiri kalau kita tidak mengenali siapa sejatinya diri manusia kita ini, kedudukannya, berkedudukan di dalam sifat wajibnya Allah kah, atau berkedudukan di dalam sifat muhalnya Allah kita ini. Kita harus tahu dan memposisikan diri di dalamnya. Akan tetapi selama ini kita tidak mau kalah dengan Tuhan. Yang bisa memerangi Tuhan selama ini siapa? Bukan orang kafir, bukan orang agama lain. Yang selama ini bisa memerangi Tuhannya manusia adalah ya diri kita sendiri. Sok jadi Tuhan daripada jadi makhluknya. Nah, jadi untuk mengembalikan nurun ala nurin, kita wajib tahu dulu siapa nur manusia ini. Dikembalikan lagi bahwa manusia ini sesungguhnya tidak punya nur, tidak punya kehidupan, tidak punya kewujudan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kehendak walaupun sebiji darah. La haula wala quwata illa billah. Mana mungkin manusia ngaku bisa merokok bila manusia tanpa dipegang oleh uripe Allah. Selama ini kita hanya berfokus memandang dohir kita saja. Selama ini kita salah nyembah dohir. Seolah-olah Abdul Halim yang bisa begini, Pak. Jadi mati dulu ya. Seolah-olah selama ini Abdul Halimnya yang merasakan ini semua. Seolah-olah Allah ditiadakan kekuasaannya. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan di dalam hati kita, sedangkan Tuhan tak ada kuasanya sedikit pun terhadap kita, terhadap gerakan kita, terhadap kekuasaan kita. Berarti selama ini kita belum Islam. Bagaimana mungkin kita bisa selamat hati kita kepada Allah sementara kita masih ingkar kepada kewujudan Allah, ingkar kepada kehidupan Allah, ingkar kepada kekuasaan Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Ini babakan hati, bukan babakan lahir. Selama kita menyembah lahir kita, maka selamanya kita tak akan pernah bertemu siapa yang berkuasa atas batin kita. Selama ini kita lebih dalam daripada orang-orang yang kita anggap kufur.
Salib kita lebih besar daripada salib mereka. Salib kita apa? Hawa nafsu yang tidak kelihatan, ini salibnya. Dengan hawa nafsu, dengan salib yang terbesar inilah maka hamba akan sesat kepada Tuhannya. Inilah yang dikatakan alam jahiliyah. Sama dengan cerita Nabi dulu. Jadi alamnya alam serba jahiliyah. Ngerokok dijahili. Duduk dijahili. Makan dijahili. Sejak bayi sampai setua ini semuanya serba dijahili. Bukan Tuhan semua itu. Kalau aku Tuhan berarti kufur dong aku. Ya kan? Kebanyakan kan begitu. Kalau aku mengaku bahwa hidup ini Tuhan, bahwa hidup ini Allah, berarti aku kufur. Selama Anda ada, ya tetap kufur. Bila Anda yang sudah tidak ada, rela, ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana sih caranya agar jiwa ini bisa tenang? Ya kembalikan. Pulangkan kembali hak-hak milik Allah kepada Allah. Itulah zakat. Membersihkan apa yang paling kita cintai. Harta, dunia, dan semuanya. Terkhususnya hidup dan badan kita persembahkan kepada Allah setulus-tulusnya. Itulah makna hakikatnya tenangnya jiwa. Wadkhuli fi ibadi, bila sudah dipersembahkan kembali hidup dan badan, maka itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah sholat, itulah ibadah, itulah amal soleh. Kapan? Ketika kita sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah, itulah yang dimaksud sholat. Itulah yang dimaksud ibadah. Itulah yang dimaksud menyembah dan mengabdi itu. Bila kita sudah kembali kepada Allah, maknanya sudah tak teraku-akui lagi hidup dan badan ini milik kita, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang mengabdi. Itulah makna mengabdi. Yakni ketika hati selalu ingat hidup dan badan ini hanyalah dohir batinnya Allah. Manusia tidak punya sifat itu, Pak. Yang punya sifat dohir batin ya Allah. Seluruh sifat-sifat apapun yang ada di dunia ini, ya sifatnya uripe Allah. Bukan sifatnya siapa-siapa lagi. Akan tetapi bila Anda masih ada, tidak akan terima itu. Bila Anda masih jadi Tuhan, maka adalah sifatnya setan, sifatnya iblis, sifatnya hayawan, sifatnya manusia banyak. Karena bercecer hidup itu belum ahad. Karena kita masih menjadi Tuhan, akhirnya tercecerlah nih sifat-sifat itu. Allah Maha menghidupkan. Allah Maha membunuh, ya kan? Itu salah satu sifat yang berpasangan, ada hidup, ada yang dimatikan. Nah, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada taat, ada maksiat. Semuanya kan sifatnya hidup. Manusia tidak punya sifat apa-apa. Kebanyakan ahli-ahli yang suka berpidato di akhir kalimat, kebaikan hanyalah milik Allah dan keburukan hanyalah milik manusianya. Padahal di dalam dia bicara kebaikan hanya milik Allah, di dalam hatinya kebaikan ini milikku. Kejelekan dan keburukan pun milikku, ya kan? Berarti kunya ini kembali kemana? Bila kunya ini masih kembali ke hamba, kotor semua.
najis semua. Akan tetapi bila hamba sudah bertemu dengan ku yang sejati, yakni ku-nya uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, apa ada ku? Ku hanyalah milik hidup. Aku, saya, kami, kita, semuanya hanyalah miliknya hidup. Bila yang hidup yang berkuasa, maka semuanya benar. Baik dan buruk, benar.